Assalamualaikum, hai Sobat Muslimah. Kembali lagi bersama Muslimah Peduli Umat dalam program Update Facts. Kali ini kita akan membahas tentang freedom of speech. Dan kali ini kita tidak sendiri loh, kita bersama Kakak Iin. Halo Sobat Muslimah. Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh ya Kak, sekarang ini kan lagi viral-viralnya tentang penghinaan Rasulullah tuh di Prancis, dan bahkan presidennya sendiri membiarkan hal itu terjadi. Bagaimana sih perasaan Kakak Iin? Ya, kalau ditanya perasaan pasti kita marah ya sebagai seorang muslim, karena memang Rasulullah adalah nabi kita, kemudian beliau juga adalah tauladan kita. Sehingga di sini kita malah harus ya untuk marah. Cuman ini deh, kita tuh gimana ya, sering menyaksikan hal ini terjadi berulang kali, sehingga kita nggak surprise lagi, karena beberapa tahun yang lalu itu pernah terjadi juga. Misalnya tahun 2007 terjadi juga kan penghinaan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh kartunis Swedia. Nah kemudian beberapa tahun berikutnya, tahun 2012 itu terjadi lagi penghinaan terhadap Rasulullah melalui film Innocence of Muslim. Nah, di sana bahkan Rasulullah itu dikatakan sebagai sosok yang hidung belang. Kemudian juga penghinaan-penghinaan lainnya yang dicantumkan kepada Rasulullah dalam film itu. Dan terus terjadi penghinaan itu sampai sekarang 2020 terjadi lagi penghinaan terhadap Rasulullah. Kemudian sekarang kan heboh lagi ya. Kita kemudian mengutuk, kemudian kita itu bahkan banyak juga yang kita memboikot. Tapi sebenarnya ini tuh udah berulang-ulang kali terjadi. Dan memang ini semua kan karena ide kebebasan berpendapat tadi atau freedom of speech yang memang dipertahankan oleh Prancis itu. Gitu deh. Jadi Kak, menurut Kakak freedom of speech itu boleh nggak? Kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya kita bisa melihat sendiri gitu deh, bahwasanya freedom of speech atau kebebasan berpendapat ini kan artinya kita bebas untuk berpendapat sebebas-bebasnya. Nah, kalau kita lihat berarti ide ini dia multitafsir gitu loh deh. Tergantung kebebasan berpendapat menurut siapa. Misalnya kalau kita di Indonesia, nah kebebasan berpendapat itu tergantung dari orang Indonesia. Nah, tapi kalau kita ada di Prancis, nah kebebasan berpendapat itu juga tergantung orang Prancis. Makanya kan jadi chaos, jadi kekacauan sekarang ini kan karena tadi ide kebebasan berpendapat yang multitafsir itu deh. Nah, kalau kita lihat di Prancis itu kan bahkan terjadi pembunuhan ya terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah. Misalnya kayak seorang guru yang Samuel Paty ya. Nah, itu juga kan dia dibunuh gara-gara dia menghina Rasulullah. Nah, ini terjadi kenapa? Karena tadi kebebasan berpendapat yang dia berbeda-beda. Bagi orang Prancis boleh menghina Rasulullah, tapi bagi orang-orang Muslim itu adalah sesuatu yang dilarang. Makanya kan ini yang malah menimbulkan kekacauan saat ini gitu loh deh. Nah Kak, jadi kalau kebebasan berpendapat itu berbahaya, jadi bagaimana dalam Islam memandang freedom of speech itu Kak? Ya. Nah, kalau kita lihat emang kan kita juga kan termasuk negara yang menerapkan freedom of speech ya, atau kebebasan berpendapat. Nah, tapi kalau di dalam Islam sendiri itu dia mengatur deh. Dalam arti Islam itu dia tidak melarang kita untuk berbicara, tapi dia mengatur. Misalnya kita boleh untuk bicara apapun yang kita mau selama itu tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Misalnya seperti kita menghina orang. Nah, ini ada aturannya, ada sanksinya. Penghinaan kepada Rasulullah misalnya, ini ada hukumannya, ini hukuman mati. Kemudian menghina kepada orang lain selain Rasulullah, ini juga ada sanksi atau hukumannya masing-masing. Sehingga kita bisa tetap berbicara, atau kita tetap bisa untuk menyuarakan pendapat, tapi tidak melanggar aturan-aturan itu sendiri. Sehingga kan di sini akan terjaga gitu loh deh, perasaan antara satu orang dengan orang yang lain. Kita tidak saling menyakiti akhirnya. Kayak misalnya gini deh, Wirda kalau mamanya dihina orang gitu atau difitnah orang, Wirda marah nggak? Marah lah Kak. Nah, itu berarti tandanya manusia itu dia punya perasaan, yang mana kalau kebebasan berpendapat itu dia tanpa batas, maka ini akan menyakiti perasaan orang lain dan tentunya akan menimbulkan permusuhan. Gitu. Makanya itulah kenapa Islam mengatur itu terkait kebebasan berpendapat. Jadi dalam Islam ini kan
boleh saja bebas dalam berpendapat, tapi ada aturan-aturannya. Tetapi mengapa sampai kejadian ini terus berulang terjadi, Kak? Iya. Kalau kita lihat memang kan kejadian ini dia terus terjadi gitu kan ya. Dari beberapa tahun lalu sampai saat ini dia tidak henti-hentinya gitu kan. Meskipun kita sudah memboikot, kita sudah mengecam, kita sudah mengutuk, tapi kok terus lagi terjadi. Artinya kita tuh nggak bisa jamin beberapa tahun kemudian atau setelah ini itu nggak akan terjadi lagi, itu kita nggak bisa jamin. Karena tadi ada ide kebebasan berpendapat. Lalu bagaimana solusinya supaya ini bisa berhenti? Nah, kalau kita lihat memang dulu ketika pelindung umat Islam yaitu khilafah itu masih ada, maka dengan mudah sekali penghinaan seperti ini dapat dihentikan. Kenapa? Karena khalifah yang ada pada saat itu memerintahkan kepada Perancis untuk menghentikan penghinaan yang mereka lakukan. Karena Perancis ini sebelum runtuhnya khilafah itu dia juga sudah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah dengan membuat sebuah teater. Tapi kemudian mereka dengan cepat menghentikan itu karena kita punya kekuatan. Ada seorang khalifah yang melindungi kemuliaan dan juga kehormatan Islam. Gitu. Jadi memang kita butuh power gitu deh. Kalau sekarang power itu memang udah nggak ada karena khilafah itu kan sudah runtuh ya sejak 1924 itu. Nah, teman-teman, dari sharing-sharing kita pada hari ini dengan Kakak Iin, kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, di dalam Islam tidak melarang freedom of speech atau kebebasan dalam berpendapat, tetapi ada aturan-aturan yang mengatur hal itu. Yang kedua, kenapa hal itu terus berulang terjadi? Karena kita tidak punya power atau pelindung. Dan teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.